Oke, hari ini kita belajar tentang kuasa kebangkitan dalam perjanjian baru ya. Ini teologi resurrection. Namanya kebangkitan bahasa Inggrisnya resurrection. Resurrected ya. Jadi bangkit atau membangkitkan diri, dibangkitkan. Jadi Tuhan Yesus itu dibangkitkan Bapa, Roh Kudus, dan dia sendiri membangkitkan dirinya dari bangkit secara kuasanya sendiri. Nah, kita akan baca Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Saya baca ya. Efesus pasal 1 ayat 15. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Jadi orang mau mengerti kemuliaan Kristus itu harus memohon. Jadi meminta supaya diberi pencelikan, pencerahan, dan keterbukaan serta pikiran yang dibukakan oleh Tuhan sehingga jelas melihat kemuliaan Kristus di dalam segala pelayanan hidup orang percaya. 15 ya, Efesus pasal 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, batasannya adalah orang kudus ya, kasih pada orang kudus. 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Jadi roh kudus dan wahyu ya, roh hikmat dan wahyu, pewahyuan Alkitab, kitab suci, untuk mengenal dia dengan benar. Mengenal dia itu siapa? Mengenal dia dengan benar, dia adalah Yesus Kristus, anak Bapa yang kekal itu. 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya. Nah ini penting ini ya, kuasa. Nah kita bicara tentang kuasa, dinamit atau dunamos ya, dinamis. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah ini permainan kata exo ya. Jadi kekuatan kuasanya, kuasa yang kuat di dalam kuasa berdasarkan kuasa Bapa, dan kita mengenal Kristuslah kita menjadi punya kuasa yang melebihi kuasa-kuasa yang lain. 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Jadi Bapa itu membangkitkan Kristus. Tadi kan ini subjeknya tadi kan Bapa yang memberikan pekerjaan-pekerjaan kuasa dan panggilan semua itu bersumber pada Bapa dan melalui Kristus. Dengan jelas dikatakan dikerjakannya. Bapa itu mengerjakan semua karyanya, keselamatan kita, jaminan-jaminan hidup kita, janji-janjinya, nubuatannya, dan segala hikmatnya itu di dalam Kristus. Dengan cara apa? Di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya, kanan Bapa di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Ini kalian kan akan diutus ke daerah-daerah ya. Kalian pegang ayat ini. Jauh lebih tinggi yang mengutus kita, Kristus, dan juga menjalankan kehendak Bapa, menjadi teladan bagi kita. Itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Kuasa apa ini? Yaitu kuasa yang melebihi atau lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Siapapun. Tidak ada yang mengalahkan Kristus. Kuasanya. Jadi kita belajar 7 makna kuasa kebangkitan ya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 21. Ya. Dikatakan di sini, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22. Dan segala sesuatu, apapun segala sesuatu, telah diletakkan Bapa. Jadi Bapa yang meletakkan iblis itu, kepalanya dihancurkan dengan tumitnya. Jadi tumitnya hancur untuk menghancurkan kepala iblis. Lambang dari kerendahan hati pekerjaan Kristus, lambang melayani seorang hamba. Jadi kalau kamu jadi pemimpin, menjadi seorang hamba, dan Tuhan Yesus menyatakan itu dengan mencuci kaki muridnya. Itu semua kerendahan hati yang bisa mengalahkan kerajaan kesombongan. Ya, kesombongan itu orang-orang yang apa ya, kita ngomong itu menyombongkan diri dan sok ya. Jadi sok hebat gitu.
padahal nggak ada apa-apanya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi kaki Kristus ya, bukan kaki yang lain. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Dan telah diberikannya kepada jemaat. Jadi siapa yang diberikan pada jemaat sebagai hadiah kekayaan yang tidak pernah bisa dihitung dan diduga. Dan kekayaan itu melebihi daripada segala pikiran kita dan semua keterbatasan kita. Sangat lebar luas kasihnya. Yaitu dia yang telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala dari segala yang ada. Nah ini persis dengan perkataan Mazmur 8 ayat 7. Ya saya bacakan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Jadi siapa ini? Mesias ya. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Jadi ini bukan berbicara tentang Daud yang mengalahkan musuh-musuhnya, menginjak musuhnya. Nah, itu secara peperangan mungkin orang bisa menginjak musuhnya gitu. Tapi yang dibicarakan di sini adalah kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut. Nah, itu dikalahkan di bawah kaki Kristus. 23 terakhir, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Jadi sebagai kepala itu dia memenuhi, mengontrol, mengendalikan, dan memerintah, terus ya istilahnya mendorong kita, membela kita, menyalibkan seluruh daripada dosa-dosa kita, manusia lama kita, dan Kristus berkarya segala-galanya. Jadi kepenuhan dia itu merupakan satu kemutlakan dalam hidup kita sebagai orang percaya, apalagi kita sebagai hamba Tuhan nanti ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, dan kita semua adalah tubuh Kristus. Kita semua adalah gereja perjanjian baru yang dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Jadi kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi tidak ada di dalam Alkitab kepenuhan Roh Kudus. Ya, ingat baik-baik. Yang ada adalah kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah yang di dalam Kristus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu secara tulisan langsung kepenuhan Roh Kudus nggak ada. Yang ada kepenuhan Kristus. Nah, banyak orang salah kaprah kemudian mengatakan, wah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, yang bisa memenuhi kita, yang terus-menerus memenuhi kita secara karya-karya Kristus di dalam diri kita, itu Roh Kudus yang mengerjakan. Tetapi yang memenuhi kita dalam seluruh hidup kita adalah Kristus. Jadi bukan Roh Kudus. Dalam arti, jadi Roh Kudus bekerja itu membuat kita semua menjadi serupa Kristus. Kristus semua pikiran kita, hati kita, rencana kita, kehendak kita, kemauan kita, itu semua tujuannya adalah menjadi semua serupa, segambar, dan seiring dengan Kristus. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu memenuhi kita dengan kepenuhan Kristus. Jadi bukan kepenuhan Roh Kudus yang memenuhi kita, bukan. Roh Kudus memenuhi kita. Jadi kita dipenuhi Roh Kudus, kata kerja. Jadi kata kerja itu bukan kata benda ya. Kalau kepenuhan itu kata benda. Nah, kata benda itu Kristus. Jadi Bapa pun memenuhi kita, itu nggak bisa langsung, harus melalui Kristus, di dalam Kristus. Dikatakan di sini, di dalam Kristus ya, kita mengalami kepenuhan segala sesuatu, segala hal. Dan termasuk di dalam persekutuan bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi ini istilah ini sebenarnya sepele, tetapi banyak orang salah mengerti dan kita sudah mendengar dari kecil kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Padahal kepenuhan Roh Kudus itu bukan seperti yang diminta dan dimaksud seperti yang ada di dalam Alkitab. Kepenuhan Kristus. Nah, itu jelas ada kepenuhan dia, kepenuhan Kristus ya yang memenuhi kita. Nah, bagaimana Tuhan Yesus memenuhi semua itu? Nah, dia meminta Roh Kudus untuk bekerja bagi dia dan membawa semua karya dia, ucapan dia, pengajaran dia, dan teladan dia. Nah, itu Roh Kuduslah yang memenuhi kita. Dengan apa? Dengan kepenuhan Kristus. Jadi bukan Roh Kudus memenuhi kita dengan kepenuhannya, bukan. Kepenuhan Kristus. Jadi Kristus yang memenuhi kita dan pekerjaan Roh Kudus memenuhi kita dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita ngomong kepenuhan Kristus itu dibawa dan kemudian memenuhi kita semua oleh Roh Kudus. Nah, ini sebenarnya istilah yang sebenarnya ada perbedaan tapi nggak boleh disamakan. Karena masing-masing pribadi Allah punya pekerjaan sendiri-sendiri. Ya, kita nggak boleh campur aduk semuanya. Kenapa? Karena yang menjadi daging, menjadi manusia, yang merasakan perasaan-perasaan menderita dan di dalam segala kelemahan manusia,
itu adalah Kristus yang menjadi daging dan bukan Roh Kudus. Maka yang bisa memenuhi kita dengan kepenuhan yang sempurna itu adalah kepenuhan tubuh Kristus, daging Kristus, tubuhnya. Maka dia mengatakan, ambillah roti ini dan anggur ini. Inilah darahku dan inilah tubuhku. Nah, dagingku ya, tubuhku. Ya, oke, sekarang kita belajar ini. 7 makna kuasa kebangkitan Kristus. Ini setelah kita baca tadi dan beberapa referensi ayat firman Tuhan. Nah, kita belajar ini. Jadi 7 tingkat pemulihan, peninggian, pemujaan, kehambaan Kristus. Ini juga ada lawannya ya. Jadi kuasa kebangkitannya 7 makna itu pemulihan, peninggian, pemujaan, dan ada 7 tingkatan perendahan hati hidup Kristus. Hatinya, pikirannya, dan teladannya, tingkah lakunya, dan bagaimana dia datang menjadi manusia dan tinggal di kandang, bagaimana dia kemudian dilayani oleh manusia, dan itu merupakan perendahan hati Allah menjadi manusia. Ya, saya tidak bahas di sini. Nah, ini 7 makna kuasa kebangkitan, kemuliaannya. Ya, 7 makna tentang kemuliaan Kristus. Nah, kita lihat ini. Ya, oke. Yang pertama, perhatikan baik-baik penulisan latar belakang dan misterinya. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, di dalam pemikiran orang-orang Yahudi, kebangkitan itu, pemberitaan kebangkitan dan juga tentang bagaimana Mesias juga akan bangkit dan akan menyatakan kuasanya dan memenangkan dosa dan menebus dosa. Nah, itu menjadi satu fokus khusus yang menjadi pekerjaan yang paling utama. Misi Tuhan Yesus itu bukan dia mau menjadi raja dan memamerkan kuasanya dan dia duduk di tahta kemudian memerintah. Bukan. Dia harus membereskan perbudakan dosa, ikatan di dalam daging, natur sinful nature. Jadi natur daging dosa kita itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Manusia nggak bisa mengalahkan. Dan hukum Taurat membawa manusia untuk mengerti dosanya, mengerti betapa bobroknya kita. Jadi 10 hukum Taurat itu mendesak kita dan memojokkan kita. Kamu orang berdosa dan membutuhkan penebusan. Maka mereka selalu dalam setiap hari Sabat, setiap hari Sabat berganti Sabat, mereka harus mempersembahkan persembahan. Dan diwakili oleh siapa? Imam besar. Dan itu dilakukan setiap hari Sabat. Ya, jadi ini kita tahu. Nah, pemberitahuan tentang kebangkitan ini itu banyak sekali, khususnya orang-orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Mau mati udah selesai gitu. Ya, jadi ini banyak pertentangan. Nah, Tuhan Yesus berkali-kali memberitahukan tentang kebangkitan ini. Di dalam Alkitab lebih daripada 3-4 kali dia berbicara. Baik itu di dalam langsung dia berbicara, baik itu dalam perumpamaan-perumpamaan, ataupun nubuat nabi-nabi, dan dia menjelaskan itu semuanya. Tetapi, apa yang terjadi? Saudara, murid-muridnya, dan semua orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang bisa mengerti ini. Mereka tidak percaya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu lamban hatimu dan kamu bodoh sekali. Bodoh. Kenapa? Sudah jelas diceritakan oleh seluruh nubuatan nabi-nabi bahwa Mesias akan bangkit dan aku sudah jelaskan. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini dikatakan berkali-kali oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid mendengar, tapi nggak ada yang bisa percaya. Kenapa? Karena itu mustahil. Mustahil itu. Orang mati bangkit itu mustahil. Terus kemudian nggak mati-mati lagi. Bukan bangkit, terus mati suri, bangkit, terus mati lagi. Enggak. Bangkit dan selama-lamanya hidup gak mati-mati. Dan tidak bisa mati. Ya, jadi ketidakpercayaan, kelambanan hati, kurang iman. Di manakah imanmu? Haruskah imanmu itu ditambah? Nah, murid-murid kan meminta, tambahkan iman pada kami. Nah, saudara perhatikan. Jadi, dari sejak awal, nabi-nabi dikatakan bahwa Mesias akan menjadi manusia dan akan datang itu. Artinya datang itu menetap dan selama-lamanya bersama dengan orang yang ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi Mesias itu adalah sudah dinubuatkan kedatangannya, kapan turunnya, bagaimana hidupnya, dan bagaimana kesengsaraannya, bagaimana kesulitannya, penderitaannya, dan apa yang dialami, kehinaannya. Itu sudah ditulis oleh Yesaya. Ya, di kitab Yesaya itu semua nubuatannya begitu jelas. Yang paling jelas itu Yesaya 52 dan 53. Itu tentang hamba. Wah, itu luar biasa sekali ya. Nah, kita belajar salah satunya nanti kita kalau sempat kita
baca sedikit. Jadi kita tahu bahwa Yesus turun dan dia menjadi manusia, ya. Dan kita masih ingat bagaimana setan-setan juga turun. Nah, turunnya kemana setan-setan? Setan-setan itu turun ke babi-babi. Kita masih ingat ya. Dan babi-babi itu turun ke jurang. Dan jurang turun ke maut. Maut akhirnya semuanya berkumpul di sana dan masuk neraka. Nah itu, jadi turunnya Tuhan Yesus kerendahan hatinya sampai dia ke neraka. Sampai dia ke tempat penghakiman akhir dan tidak ada orang bisa bertahan di sana. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan maut. Kenapa kita ini nggak bisa mati kena maut? Kematian kekal itu kenapa tidak bisa? Karena Kristus sudah menerimanya dan kita akan menjadi kebal. Dan kita tidak akan binasa selama-lamanya. Kematian yang kekal, hukuman yang kekal. Kematian yang kedua bukan kematian kita secara fisik masuk kubur, mati secara jasmania, bukan. Tapi ini mati rohania, mati jiwa kita. Mati roh kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan itu dialami oleh Kristus. Dan perhatikan baik-baik. Tidak ada satu orang yang bisa mengalahkan ini. Jadi orang-orang iblis dan seluruh roh-roh jahat dan orang-orang berdosa berapa miliar orang dimasukkan dalam lautan api neraka itu. Dan apa yang terjadi? Mereka merasakan apa yang dirasakan Tuhan Yesus dan mereka tidak bisa melawan. Kalau Tuhan Yesus, karena dia tidak ada dosanya dan dia tidak ada perbuatan yang dikatakan bahkan dituduhkan pun didakwa, dicari-cari kesalahan, nggak ada sama sekali. Semua mulut mengatakan orang ini tidak berdosa. Baik Herodes, baik itu kepala pengawal, baik orang-orang yang ada dan mengakui ini orang nggak ada salahnya, kenapa dibunuh dengan kejam. Nah disitulah waktu Yesus berada dalam hukuman dan berada di tempat bukan di lautan neraka, tetapi dihukum oleh Bapaknya dan menanggung dosa. Dan dia masuk dalam penghukuman dan dia menerima apa itu disebut sebagai hidup yang kekal, dia menerima kematian yang kekal. Nah, sekarang kita memakai perbandingan. Ya, perbandingan. Coba kita bandingkan, ya. Kita bandingkan 1 dan 0. 1 2 3 4 5 9, ya. Angka 1 sampai 9 dibandingkan dengan 0. Apa bedanya? Bedanya adalah begini, ya. Kesia-siaan dan kelimpahan. Nah, ini kalian harus catat baik-baik. Ya. Jadi kalau angka sekarang saya punya uang 900 juta atau 9 miliar atau mungkin 9 triliun ya atau 9 kuadriliun. Nah, triliun itu naiknya lagi kuadriliun ya. Istilah nanti pasti ada ke sana. Sudah ribuan triliun itu namanya kuadriliun ya. Tri jadi quad 2 triliun. Ya, jadi triliunnya itu beribu lipat. Jadi 1000 triliun. Nah, dia punya uang 9 triliun. Ya. Nolnya di mana? Nah, apa yang membedakan? Angka dan 0 itu adalah kosong. Betul ya? 0 itu kosong. Kalau berada di belakang angka, kita tulis 1, terus kita tulis 0. 0. Itu menjadi berlipat. 10 kasih 0, 100. 100 kasih 1000. 1000 kasih 10.000. 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar gitu kan. Terus 1 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1000 miliar, 1 triliun, 1 triliun, 10 triliun, dan kuadriliun, dan terus kemudian triliun, triliun semuanya. Jadi 0 itu di depan semua apa yang dilakukan oleh Allah sebagai angka. 0 dan 1 itu adalah basic turbo Pascal. Bahasa turbo, bahasa Alkitab. Bahasa apa? Alkitab, bahasa komputer. Jadi semua basic komputer itu 1 and 0. 1, 0, 1, 0. Buka dan tutup, buka dan tutup. Sistem open and close system. Ya, 1 buka, 0 tutup. 1 buka, 0 tutup. Ya, open dan close system. Nah, perhatikan. Jadi segala sesuatu yang dimulai dengan angka dan diakhiri dengan kosong menjadi berlimpah. Jadi saya memiliki hidup saya ya sebagai saya I. Ya, I itu kan 1. I, saya.
saya hidup. Dan kemudian saya meletakkan seluruh hidup saya dalam kerendahan hati. Hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan hidup yang betul-betul tahu saya adalah sia-sia hidup saya. Celakalah saya orang berdosa. Dia mengakui hidupnya itu kosong di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memenuhi dia. Dan bagaimana Tuhan memenuhi dia? Nah, angka kosong itu harus ada di depan hidupmu. Ya, di depan hidup. Jadi, waktu saya mengerjakan semuanya itu dan saya tahu bahwa saya adalah hamba Allah. Saya adalah milik Allah. Dan saya tidak memiliki apapun kecuali Allah menjadi milik saya. Nah, itu hidup kita menjadi ditambah 0, ditambah 0. Jadi 1 tambah 0, 10. Kita mengerjakan semua menjadi tambah 0 lagi, 100, 1000. Dan berlimpah-limpah. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak mau rendah hati dan kita tidak mau kehilangan seperti pemuda, jualah semuanya, lepaskan semuanya, ikutlah aku, dan kamu mendapatkan hidup yang kekal. Sempurna kamu. Kita nggak mau. Kenapa? Aduh, dunia masih enak. Wah, saya masih ingin punya mobil, punya kekayaan, punya segalanya. Dan saya bisa menikah dengan orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang kaya raya, dan saya aneh semuanya itu. Dan kita ingin mengejar itu semuanya. Dan kita melupakan Tuhan dan tidak mau mendasari hidup dengan Kristus. Itu semuanya 0. Nolnya di mana? Bukan setelah 1, tapi di belakang 1. Jadi begini, 1 adalah paling rendah, angka paling rendah. Ya, angka paling rendah itu 1. Ya, paling kecil itu 1. Paling kecil ditambah hidup yang sungguh-sungguh adalah hidup yang melepaskan dunia ini kosong, ya, sia-sia artinya dalam bahasa pengkhotbah. Kosong, 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 kosong. Sia-sia menuju sia-sia dan akhirnya sia-sia. Nah, itu kitab pengkhotbah. Ditutup dan diawali dengan kesia-siaan. Nah, angka 1 dengan kosong, hidup yang sungguh-sungguh berserah pada Tuhan dan kita lepaskan dunia ini, itu menjadi hidup yang berkelimpahan. Jadi dilipat oleh Tuhan. 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 terus berlipat, 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 dan hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan berkat dari Tuhan. Bukan secara jasmani, tapi secara kepenuhan Kristus, pengampunannya, kesenangan sukacitanya, bagaimana dia bisa bersabar, dia bisa bertahan, dan dia tekun, dia teguh, walaupun diintimidasi, dimusuhi, difitnah, dia tetap melayani Tuhan, dan dia tetap bersukacita, dia bersyukur kepada Tuhan, dia mengampuni musuh-musuhnya, dia mendoakan musuhnya, memberkati musuh-musuhnya. Dan itu kekuatan berlimpah, hidup yang bukan pada dirinya isinya, dan dia serah pada Tuhan, dan di Tuhan kasih 0, 0, 0 untuk apa? Melimpahkan semua. Ya, sebaliknya, kalau angka 0 ini kita taruh di depan dan kita mendepankan diri kita dan kita mau meraih itu semuanya, maka 0 itu oleh Tuhan diganti dan ditempatkan di depan semua angka hidupmu. Jadi saya mencapai semuanya, saya ingin punya mobil, punya semuanya itu engkau mendapatkan semuanya segala-galanya. Tapi Kristus tidak ada dan tidak engkau akui, dan hidupmu tidak menjadi seperti Kristus. Itu kebinasaan dan kesia-siaan dan kematian yang kekal. Jadi bisa tahu ya. Jadi 1 dan 0. Di depan atau di belakang. Jadi yang menentukan adalah 0-nya. Jadi 0 itu di mana? Jadi bukan yang menentukan satunya. Bukan 1 menentukan. Oh, kalau 0 dikasih 1 kan 10. Bukan. 0 yang menentukan. Karena bahasanya itu adalah semua dimulai dari kehampaan. Semua dimulai dengan kegelapan. Dan orang-orang Israel menghitung hari bukan seperti orang Indonesia. Ya. Dan di dalam penciptaan, jadilah malam, jadilah terang, jadilah siang, jadilah malam. Gitu kan? Dan dikatakan, jadilah malam menuju siang. Terang menjadi malam. Nah, orang-orang Israel menghitung waktu. Dengan apa? Dengan dimulai dari malam. Jam 6 sore. Jadi mereka mulai waktunya kapan? Jam 6 sore. Kalau kita jam 6 pagi. Mereka jam 6 sore. Maka kalau kita menghitung Yesus mati 3 hari 3 malam, itu artinya 3 hari 3 malam yang berkaitan dengan, jadi kalau kita lihat hari Kamis Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Dan kemudian ditangkap hari Jumat. Nah, hari Jumat itu adalah Jumat jam berapa? Dia Jumat masuk ke hari Kamisnya. Karena Jumatnya terhitung nanti baru jam 6. Jadi hari Kamis itu sudah masuk ditangkap. Ya, hari Kamis. Dan Jumat
ditangkap kan. Nah, Jumat itu satu hari apa? Satu hari sebelumnya Kamis. Dan Jumat itu masuk ke hari Sabtu. Jadi Jumat mulai kapan? Jumat yang jam 6 sore. Terus kemudian Sabtu, dan kemudian masuk hari Minggu. Jadi berapa hari Yesus mati? Malamnya. 3 malam 3 hari. Banyak orang katakan, nggak sampai, Tuhan itu cuma 2 hari. Dia mati cuma 2 malam. Kalau dihitung dari Jumat, kemudian Sabtu, Minggu dia bangkit. Jadi kan cuma 3 hari, 2 malam. Nah, hitung-hitungnya karena kita berpikir secara pikiran orang Indonesia. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan pagi. Wah, pagi hari. Kalau kita mulai jam berapa? Hari yang pertama itu jam 12 malam lewat. Ya, menuju kepada pagi. Nah, orang Israel jam 6 sore, dia mulai hitung hari yang pertama. Jam 6, 18.00 lewat 1. Nah, itu hari pertama. Jadi mulai dari mana? Dari mulai datangnya kegelapan. Kalau kita menyongsong siang, barulah itu hari. Nah, ini bedanya. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Allah menghitung hari mulai dari kegelapan. Ya, dunia diciptakan mulai dari kegelapan. Orang Israel menghitung hari mulai dari masuk kegelapan, sore hari dan kemudian matahari tidak ada, ya, di situ. Jadi selesai. Ya, oke ya. Ya, oke, kita teruskan. Jadi kita sudah ngerti ini. Selanjutnya kita lihat ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa murid-murid itu tidak bisa mengerti? Kalau kita lihat ya, berarti kan mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Apakah mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang didemonstrasikan itu tidak membuat murid itu percaya? Mereka melihat air menjadi anggur, mereka melihat orang-orang lumpuh dibangkitkan dan kemudian bisa berjalan, orang buta terceli, dan bukan 1-2 orang. Dan itu banyak sekali orang-orang seperti itu, bukan 1-2 orang. Mujizat Tuhan Yesus banyak. Kenapa mereka tidak bisa percaya mujizat yang di atas segala mujizat? Nah, perhatikan. Jadi saya katakan kematian Kristus di kayu salib itu tidak bisa dimengerti satu manusia pun. Murid-murid nggak bisa dan semua orang nggak ada yang bisa mengerti. Ini aneh sekali. Tapi mereka bisa menerima mujizat-mujizat. Haleluya, hosana, raja datang. Dan mereka melihat kuasanya luar biasa. Padahal itu bukan yang utama sebenarnya. Itu hanya menyatakan dirinya itu adalah seorang Mesias yang sejati mempunyai kuasa yang luar biasa. Tetapi tujuan Mesias bukan menyatakan mujizat-mujizatnya saja. Tujuan Mesias hidup adalah untuk mati, untuk menderita, untuk mencabut kuasa maut itu. Untuk mencabut, memerdekakanmu, melepas kamu dari perbudakan dosa. Dan sifat dagingmu itu yang membinasakan kamu. Karena dosa Adam itu yang mengikat kamu, kematian yang betul-betul tidak bisa kamu hindari dan mengikat kamu, memperbudak kamu. Itu yang dilepas Tuhan Yesus. Dan bukan mujizat-mujizat itu yang bisa melepasnya, nggak bisa. Mujizat itu hanya bisa penyakit sembuh gitu. Tapi dosa itu hanya bisa dibereskan dengan Kristus, dengan taat rendah hati, menderita, dicambuk, pokoknya ditempel, diludahi, ditampar, ditendang, dan dicaci maki, dan segala-galanya. Seluruh dosa yang ada itu ditimpakan pada dia. Caci maki, cemooh, ejekan, hinaan, itu dihantamkan pada Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat kuasa daripada Kristus waktu dia menjalani ini semua. Nah, ini kenapa nggak bisa dimengerti? Penderitaan salib dan kematian di atas salib. Kenapa murid-murid nggak ngerti? Bahkan mereka bukan hanya nggak ngerti, bukan hanya ragu-ragu, bukan hanya kurang pintar, bukan. Mereka bahkan melarang Tuhan Yesus, menolak dan meminta Tuhan Yesus, jangan kamu disalibkan, kamu raja, kamu harus berkuasa, kamu nyatakan kuasamu, tunjukkan kehebatanmu. Nah, ini persis seperti iblis. Jadi maka kenapa waktu Petrus menghalangi Tuhan Yesus dan memegang bahu Tuhan Yesus dan tarik dia, jangan, gitu kan? Apakah ditarik di sini atau tangannya kita nggak tahu, ya? Apa lehernya ditarik kita nggak tahu. Ditarik, jangan. Surah apa dikatakan Tuhan Yesus? Enyala iblis. Karena kamu tidak memikirkan yang dipikirkan Allah. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri dan pikiranmu sendiri. Bayangkan Petrus disebut iblis. Kenapa disebut iblis? Karena itu pekerjaan iblis. Orang-orang yang tidak percaya Yesus mati kayu salib dan tidak memberitakan
seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, penginjil, pengajar, guru sekolah minggu, atau guru Injil, atau penatua, atau diakan yang tidak memberitakan Kristus, mereka itu anti Kristus. Mereka itu berasal dari si iblis. Jadi kalau kita hidup, kita harus menyatakan Kristus, kasihnya. Bukan menyatakan kemarahan yang berasal dari setan. Dendam dari setan. Dengki dari setan. Dari daging kita. Bukan. Kita harus mengeluarkan manusia baru kita. Kita harus melimpahi hidup kita dengan air hidup. Dan disinilah Tuhan Yesus waktu ke kayu salib dan dia mati di kayu salib, semua orang terheran-heran. Kenapa raja kok mati? Nggak bisa terima mereka. Yang paling benci, yang paling nggak bisa terima hanya satu orang murid Tuhan Yesus. Siapa? Mujizat itu dia lihat dan bahkan dia bisa melakukan mujizat. Tapi dia menolak dan menyangkali. Bukan hanya menyangkali, dia mengkhianati. Namanya Yudas Iskariot, orang zelot. Ya, orang zelot. Jadi dia marah dengan Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya menjual Tuhan Yesus. Dan sudah dinubuatkan. Nah, dari peristiwa ini kita lihat bahwa tidak ada satu orang pun yang sanggup mengerti, menerima berita salib, penderitaan Kristus, dan kematian yang kekal diterima oleh dia, dan kemudian diubahkan dengan hidup yang kekal. Ya. Jadi Kristus mati itu 0. Ya, ingat ya, Kristus mati itu 0. Dan kemudian dia bangkit menjadi 1. Jadi 0 menjadi 1. Sesuatu yang tidak ada nilainya, sesuatu yang kosong, dia berikan, menghampakan diri, dia mengosongkan diri, dan dia mendapatkan hidup, kematian yang kekal, kematian kekal. Itu bisanya ditolong dengan hidup yang kekal. Kita lihat ya. Jadi bagaimana saya mengalami, saya bisa menghadapi kematian, neraka, mati yang kekal, kematian kedua, kematian yang betul-betul membuat manusia semua tidak akan bisa berdalih. Nah, kematian yang kekal ini oleh manusia, dia berpuasa, kemudian dia melakukan banyak hal, pekerjaan-pekerjaan yang lain, terus dia melakukan perbuatan baik untuk apa? Menebus maut ini. Untuk menghalangi maut ini. Nggak bisa, so. Perbuatan baik kita itu tidak mempan dan tidak bisa disuntikkan dalam tubuh kita seperti vaksin. Gitu kan? Seperti saya divaksin itu. Tangan sakit gitu kan, AstraZeneca, dan kemudian kerasa mulai badan panas, ini kok mulai tenggorokan gak enak. Nah, seperti itu. Jadi waktu disuntikkan, perbuatan baik, harta benda, kekayaan, semua kehebatan manusia, kesalahan manusia, perbuatan-perbuatan dermawan, gitu kan, perbuatan-perbuatan dipuji-puji orang, aduh kamu orang baik ya. Nah, kebaikan kita, kesalahan kita, kerohanian kita disuntikkan. Dan untuk mematikan maut, nggak bisa. Kenapa? Malah kita yang mati. Maut itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia kekal. Kematian kekal. Kita tidak kekal. Dunia tidak kekal. Perbuatan kita nggak kekal. Kebaikan kita tidak kekal. Uang kita tidak kekal. Dermawan kita nggak kekal. Dan kita nggak bisa melawan yang kekal. Kematian ini kekal. Bagaimana kita melawan yang kekal? Nah, rahasia Alkitab memberitahukan hanya satu manusia yang bisa melawan kematian kekal adalah orang yang tidak berdosa, tidak bercacat celah, yang sempurna, dan dalam percakapan kalimat dan semuanya tidak ada satu kalimat yang salah atau keseleo. Ya, keseleo. Mengucapkan sembarangan. Tuhan Yesus kata-katanya tiap hari, dia tidak ada kata-kata sembarangan, dan dia kata-katanya dia adalah firman Allah. Coba bayangkan, saya nggak bisa bayangkan. Jadi Tuhan Yesus waktu kecil, dia adalah Allah kita, dia manusia. Dan setiap percakapan Tuhan Yesus dengan Yusuf, Maria, dengan semua orang di sekitarnya, itu percakapan Allah, keluar dari kalimat Allah. Dan kalimat-kalimat itu, kalau kemudian dituliskan, ini sayangnya gitu ya, Yesus dari sejak kecil sampai dia umur 30 tahun, itu tidak ada catatan perkataan Kristus. Tidak ada kalimat-kalimat Kristus. Yang ada, itu hanya waktu dia di bait Allah. Umur 12 tahun kan, masih ingat ya. Aku harus di rumah Bapakku. Orang semua kaget. Kalimat-kalimat dia itu susah dimengerti. Anak sekecil itu. Dan dia adalah Allah sendiri. Dan waktu dia mengucapkan kalimat-kalimat, itu kalimat-kalimat ajaib, kalimat-kalimat ilahi. Kalimat Allah sendiri, firman Allah.
Saya kadang-kadang merenungkan kehidupan Kristus itu membuat kadang-kadang merinding, kadang-kadang takjub, kadang-kadang merasa begitu jauh dengan Tuhan. Kenapa? Gak bisa bayangkan bayi yang nangis. Oh, Allah kok nangis? Saya kadang-kadang mikir, Allah kok nangis? Mikir lagi, lebih dalam lagi. Allah kok pipis? Loh, Allah kok ngengek? Wah, kadang-kadang saya pikir, kan dia manusia. Ya dia kan Allah. Dia Allah. Dan dia Allah ya juga manusia. Jadi manusianya bisa ngengek, bisa nangis, bisa pipis, bisa kelelahan. Dan itu manusia. Dan dia Allah. Mikir-mikir seperti ini. Dan disitulah kita sulit sekali mengerti Allah yang menjadi manusia. Waktu kita manusia mengerti manusia gampang. Tapi manusia mengerti Allah susah. Dan yang paling susah mustahil, mengerti Allah menjadi manusia. Bagaimana Allah menjadi manusia? Tambah susah kita. Kita mengerti manusia aja susah, mengerti Allah lebih susah, mengerti manusia Allah tambah susah. Bagaimana kita mengerti manusia Allah? Kita sendiri manusia aja dengan manusia susah ngerti. Manusia mengerti Allah nggak terbatas juga nggak ngerti. Apalagi Allah menjadi manusia. Double lah kita nggak ngerti. Dan inilah kuasa dari Kristus yang mati dan bangkit. Dan kita dibawa ketakjuban. Dan dikatakan Rasul Paulus, betapa lebar, dalam, dan luasnya kasih Bapa surgawi itu. Dan memberikan anaknya. Dan di dalam Kristus, dia mencurahkan seluruh daripada hatinya yang penuh dengan belas kasihan kemurahan. Ya. Semua menolak penderitaan. Dan perhatikan, seluruh gereja, hamba Tuhan, dan juga kalian nanti, ya, termasuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan, duta Kristus, duta Injil. Duta itu artinya duta besar. Dan kita mewakili surga. Dan waktu kita memberitakan, saudara jangan lupa, jelas sekali, penderitaan salib dan kebangkitan itu merupakan inti dasar iman Kristen. Jika kamu tidak mau memberitakan, aduh Pak, kalau saya memberitakan Yesus mati, dia menderita dan dia... Nah, karena kamu nggak ngerti Alkitab, nggak menggali Alkitab, dan kamu ya bisanya itu menyenangkan jemaat. Wah, kamu pasti disembuhkan. Wah, kamu hidup pasti enak. Doa, nanti semua masalah beres. Ikut Tuhan itu penuh sukacita. Wah, ikut Tuhan itu luar biasa. Hidup kita akan lancar, nggak ada sakit penyakit. Dan sakit itu akan mental dalam hidup kita. Wah, kita tidak dihinggapi dengan kemiskinan. Kita dihindarkan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang merugikan kita. Waduh, kalimat-kalimat itu banyak. Dan bahkan saya dengerin khotbah-khotbah di YouTube orang-orang yang menjadi hamba Tuhan sembarangan yang tidak pernah belajar, tidak pernah mengenal, dan bagaimana caranya mereka untuk meneliti Alkitab dengan baik-baik, dengan disiplin pengetahuan, dengan teologi yang benar, dengan hati belajar, dan mereka itu betul-betul ngawur dan liar. Nah, jangan sampai kita dipengaruhi dengan ajaran seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena ini sudah mengkamiri mimbar gereja Tuhan. Seperti murid-murid tidak ada yang mau. Walaupun lihat mujizat semua. Mereka tidak mau hidup di dalam Kristus seperti Kristus. Dan mereka tidak doyan. Salib Kristus. Penyangkalan diri. Pikul salib. Mengikut Yesus. Mereka nggak mau. Nggak ada yang beritakan ini. Tapi kamu akan sukses. Wah, orang kambing dengar kamu akan jadi kaya. Oh, seneng, nggak peduli Kristen Islam, pokoknya kalau kaya mau saya. Semua orang seperti itu. Ya. Coba kita baca Matius 26. Ya, kita baca Matius 26 ayat yang 32. Demikian. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendali kamu ke Galilea. Dan dikatakan ya, ayat yang 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jelas ya? Jadi di sini kita lihat, mereka disuruh nunggu, tapi ingat baik-baik, kamu akan tercerai-berai. Kamu nggak bisa karena seluruh konsep Mesias itu sudah dikamiri dengan konsep-konsep tercampur dengan pengajaran Farisi ahli Taurat yang menutupi. Dan mereka tidak mau menerima ini. Ya, nah ini. Oke, kita lihat sekarang. Kemuliaan Allah turun ke bumi. Ya, kenaikan Tuhan Yesus. Di sini kita lihat. Ya. Perhatikan.
Kenaikan Tuhan Yesus membawa kemuliaan yang sempurna. Kita tidak bicara tentang ascension. Ascension itu kenaikan Tuhan Yesus. Kita bicara tentang kebangkitan ya, dan kuasa kebangkitan. Dan kemudian yang kedua, perhatikan saudara. Jadi satu-satunya manusia yang bisa terangkat ke surga dan dia tidak mati dan dia mengalahkan maut dan tidak ada hukuman dalam dirinya karena dia menerima semua hukuman Bapa itu. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur juga sama, Mazmur pasal 2 dan juga pasal 22, 23, 24, saudara baca itu semua, dikatakan pintu surga berabad-abad itu tertutup. Jadi tidak ada satu orang pun yang pergi ke surga. Saudara dengar ini. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ke surga, saya ke neraka, itu omong kosong. Saudara. Kenapa? Yang pergi ke surga, yang betul-betul surga, bukan tempat kita orang-orang yang ditampung sementara waktu kita mati bersama Tuhan di surga. Artinya surga yang nanti diturunkan Tuhan dari surga dari atas dan turun ke bumi itu, Yerusalem yang baru, itu nanti baru terisi dan sekarang belum ada. Kenapa? Karena belum turun Yerusalem dan Yesus belum turun. Jadi semua orang yang mengatakan, oh saya tahu kota Yerusalem begini, itu belum ada, belum ada. Dan maut itu yang bisa terima Tuhan Yesus. Dan kematian kekal itu bisanya dilawan dengan hidup yang kekal. Jadi kekal dengan kekal. Siapa yang menang? Gelap dengan terang. Siapa yang menang? Yang menang adalah hidup, terang. Gelap nggak bisa ngalahkan terang. Begitu terang ada, gelap itu langsung nggak ada. Nah ini secara natur ya, secara natur. Nah yang kedua kita lihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Nah ini yang ajaib sekali. Kita baca Kisah pasal 2 ayat 31. Kisah pasal 2 ayat 31. Nah luar biasa nih ya. Kisah 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Jelas kan? Kebangkitan. Bukan hanya kematiannya di dalam dosa, tapi kemenangannya dalam dosa. Nah itu inti iman Kristen adalah kebangkitan Kristus. Bukan sampai di kematian selesai. Enggak. Kebangkitannya. Mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dikatakan, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan, Yesus mengatakan bahwa dia, Yesus, tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya, coba lihat ya, bahwa dagingnya tidak mengalami kebusukan. Daging Tuhan Yesus itu tidak hancur, tidak busuk. Dan kemudian tambah hari semua orang mati kan busuk semua kan. Jadi kulitnya lama-lama jadi coklat kemudian mulai keluar cairan-cairan dan menjadi hitam, kemudian mulai keriput dan kemudian keluar dan mulai busuk baunya dan mulai bakteri-bakteri datang dan semua dan mulai ulat keluar kepompong dalam tubuh manusia dan keluar ulat dan itu masuk ke mata kita semua, makan daging kita semua sampai bersih tinggal tulang-tulang. Jadi nanti saya ini kalau mati kalian nggak akan lihat saya yang ganteng, yang semua orang mati itu jelek semuanya. Kenapa? Tengkorak semuanya. Nggak ada orang mati ganteng seperti Mesir. Ya, kepingin nggak mati dia, mati pun nggak mati. Coba saya pengen hidup terus-terus dan dia kemudian dimumi, ya kan? Sampai ribuan tahun dimumi dan begitu dibuka akhirnya hancur semua. Nggak bisa. Jadi Tuhan Yesus waktu 3 hari di dalam kubur, dia punya kuasa yang luar biasa apa? Dia tidak busuk dagingnya. Dagingnya tidak busuk. Loh Pak, daging manusia kan pasti busuk. Iya, karena busuknya daging, matinya daging, itu karena dosa dan Tuhan Yesus tidak ada dosanya. Ya, tubuhnya itu menjadi tubuh yang mulia. Dan waktu 3 hari dia mati, ditempatkan dia di kain kapan itu. Dan dia di dalam kubur 3 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dagingnya dikatakan tidak membusuk dan tidak mengalami kebinasaan. Dan ini satu-satunya ayat di seluruh Alkitab. Saudara, saya membaca ini, saya merenungkan itu. Wah, luar biasa. Karena kita baru ngerti bahwa Tuhan Yesus di kubur itu tubuhnya bukan membusuk tetapi berproses menjadi tubuh yang mulia. Bukan tambah kering, kemudian keriput jadi hitam, jadi coklat, kemudian jadi hitam menjadi mulai coklat, jadi mulai ada hijau, mulai jadi kuning, kemudian hancur semuanya. Enggak.
Tuhan Yesus tubuhnya. Kemudian mulai 3 hari itu dia mati dan tidak busuk. Dan tubuhnya mengalami tubuh kemuliaan. Dan keilahian dia menguasai seluruh tubuhnya dan tubuhnya bersinar. Saudara, tubuh inilah yang akan menjadi milik kita. Dan nanti kita mati hancur. Dan kita akan diangkat dan dibangkitkan. Dan semua bukan hanya orang Kristen. Orang yang tidak Kristen dibangkitkan. Dan hanya orang Kristen yang diberi tubuh yang baru. Dan ini tubuh yang lama dan tubuh yang akan disiksa selama-lamanya. Dan tubuh yang baru inilah yang dari debu dan tanah yang hancur itu. Kemudian Tuhan perintahkan bangkitlah. Semua tubuh kita yang hancur itu dikumpulkan kembali. Dan kemudian menjadi tubuh yang baru dan diberi tubuh Kristus kemuliaan. Dan bertemu dengan roh kita, dengan jiwa kita. Dan tubuh kita kemudian menyatu dengan tubuh dan roh kita. Jadilah kita manusia baru. Dan tubuh kita seperti Kristus yang bercahaya. Dan pikiran kita penuh dengan kesucian kekudusan. Tidak ada dosanya. Hati kita bersih dan mengalir air kehidupan. Dan tidak ada kotor sedikit pun. Dan seluruh tubuh kita tidak membusuk lagi. Ini luar biasa ini. Ini bukan cerita hayal. Ini cerita betul-betul cerita yang menakjubkan kita. Saya kalau cerita kebangkitan Kristus tubuhnya, saya merasakan roh dan jiwa itu begitu bersyukur luar biasa. Ada satu kegirangan, ada satu sukacita. Tuhan, terima kasih, nanti akan bertemu dengan Engkau. Dan kita semua akan diubahkan. Dan kita tidak membusuk lagi. Daging kita seperti daging Kristus. Dan kita tidak membusuk lagi. Dan tubuh kita penuh dengan kemuliaan. Dan tubuh kita bercahaya. Ya, ini luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengalami 3 pelantikan ya. Yang pertama, pelantikan akan pembukaan zaman dan pelantikan akan pekerjaan sebagai imam. Ya, seorang imam. Ya, kapan itu pelantikan? Pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi dia sebagai Mesias, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis menjadi imam. Engkau seorang imam, baru boleh melakukan pekerjaan pengabaran Injil. Itu harus imam dan umurnya 30 tahun dan harus lulus. Disebut sebagai Farisi. Nah, Tuhan Yesus itu orang Farisi sebenarnya. Ya. Lulus umur 12 bar mitzvah. Kalau perempuan bat mitzvah, ya. Bar dengan bat. Itu bar itu laki-laki, bat itu perempuan. Dan kemudian umur 30 tahun Yesus sebagai orang yang disebut imam Farisi. Ya, Lewi. Nah, ini dia keturunan Lewi juga. Nah, umur 30 tahun itulah dia dilantik oleh siapa? Dilantik oleh Bapa surgawi dan bukan oleh manusia. Luar biasa ya. Jadi dia dilantik dan dia dilantik kemesiasannya oleh Bapa di surga. Dan dia menduduki posisi dia harus menerima seluruh rencana Bapa. Untuk apa? Mati di kayu salib menebus dosa manusia dan akan dibangkitkan. Dan ini beritanya. Yang kedua, pengurapan oleh seorang perempuan yang menangis karena dia orang berdosa. Dia orang sangat hina. Dan dia perempuan yang pernah dirasuki setan yang banyak sekali. Dan dia menangis, dia bersyukur, dan tangisannya itu menetes dan mengurapi kaki Tuhan Yesus. Tumit yang hancur itu, dan tangisan itu menetes di kakinya dan terus nangis dan sampai membasahi kaki Tuhan Yesus. Luar biasa nih ya. Itu dalam Markus pasal 14 ayat 9, Yohanes 12 ayat 7. Dan dijelaskan di sana tentang hal ini. Dan kemudian pengurapan terakhir ada pengurapan minyak waktu Yesus mati. Dan dilakukan oleh orang Farisi namanya Yusuf Arimatea dan para perempuan semuanya. Dan mereka bersama-sama di sana dan membersihkan tubuh Kristus. Kemudian dia mengurapi dengan minyak. Pemberian tubuh yang baru, kemenangan. Artinya minyak itu adalah kehidupan baru, kehidupan yang penuh dengan kemenangan, kehidupan yang gemilang. Jadi minyak itu kalau kita taruh di rambut, ini kan,
rambut kita minyak. Yang dulu kan orang pakai minyak ya, minyak kletik namanya. Ya, kalau sekarang pakai mendem gitu kan, macam-macam kan. Ada Garnier atau itu pakai minyak, kasih minyak. Dan kemudian kan berkilau-kilau bercahaya dan rapi dan begitu memukau gitu kan. Nah, pengurapan minyak yang diberikan di dalam tubuh Kristus itu menunjukkan kepada pemuliaan. Itu namanya tahap terakhir Kristus yang mulia di dalam kehinaannya. Dan itulah, jadi 3 pengurapan ya. Pengurapan air di Sungai Yordan, pengurapan air mata perempuan berdosa, dan pengurapan minyak. Itu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat. 7 kuasa maut itu apa? Yang pertama, yang ditaklukkan Tuhan Yesus. Ya. Apa itu? Kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-16 tadi. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya, 16 yang terakhir nah ini ayat yang ke-20. Perhatikan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Yang percaya, nggak ada kuasanya, nggak ngerti apa-apa, nggak terbukakan. Bagi yang percaya kepadanya, dikatakan di sini, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi 2, ya kita akan lihat secara berkaitan. Yang pertama adalah Kristus menaklukkan maut dan di bawah kuasa pelayanan kakinya, kerendah hatinya, dan penghampaan dirinya 0. Nah, ingat ya tadi ya, 1 dan 0. 0, bukan 1, bukan saya. Bukan egois, bukan diri saya, tetapi diri saya yang kosong. Diri saya yang hampa, diri saya yang tidak memiliki nilai-nilai kekekalan dalam diri saya, yang penuh dengan dosa. Nah, Kristus itu mau merendahkan hatinya. Dia Allah yang melepaskan semuanya keilahiannya. Dan dia tidak memakai kealahan keilahiannya, ketuhanannya, untuk melawan dan untuk menggerakkan orang-orang kuman melawan dia dan dihancurkan. Enggak. Ya. Jadi dia menaklukkan yang pertama adalah kematian kekal dan maut, hukuman yang kekal. Ya, itu dilenyapkan. Kuasa hukuman maut. Dengan apa? Dengan kematiannya dan dia menanggung semuanya. Jadi kita ini sebenarnya dihukum kematian kekal, tetapi Kristus yang menerima, bukan kita. Ya. Kenapa Kristus menerima? Dan dengan darahnya lah kita percaya, kita beriman kepada kematian lambangnya darah Kristus. Dan kita mengimani itu, maka kita tidak mendapatkan maut. Ya. Dikatakan di situ. Ya, kehinaan. Oke, yang kedua. Sekarang. Nah, yang kedua. Kemudian kita lihat, Kristus mempunyai kuasa menaklukkan tingkap-tingkap langit. Artinya apa? Kehidupan yang ada di dunia ini, semua di bawah kakinya. Kehidupan yang ada di surga, semua di bawah kakinya. Dan kehidupan yang ada di dalam dunia orang mati dan semua, setan, iblis semua, kerajaan itu semua, itu di bawah kuasa dia semua. Ya, 3 macam langit. Langit manusia, alam dunia roh, dan langit keberadaan yang kekal surga bersama dengan Bapa. Yang ketiga, dia memasuki pintu gerbang yang ditutup dalam kitab Kejadian. Pohon kehidupan itu tidak boleh dimakan oleh manusia, oleh Adam dan Hawa. Dan kemudian ada malaikat, ya, serafim, yang memegang itu dan menutup itu. Dan ini lambang dari tabut perjanjian Tuhan, yaitu serafim yang ada, yang menutupi dengan 6 sayapnya. Ya, 3 pasang sayap. Jadi 6 sayap itu ke mukanya, ke lututnya, dan nutupi tabut perjanjian. Nah, itu persis sama. Dan ini dibuka oleh Tuhan Yesus. Yang tertutup ribuan tahun dan tidak ada satu manusia yang bisa masuk itu. Tidak ada imam besar yang bisa membuka itu. Dan Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya, darahnya sebagai domba. Dan dia serahkan. Dan dia buka pintu yang berabad-abad tertutup itu. Dan dibukakan. Ya, dalam Mazmur itu ada. Jadi yang ketiga. Yang keempat, Mesias kembali naik tahta di sebelah kanan Bapa. Nah, istilah di sebelah kanan itu artinya bukan lebih rendah, tetapi kanan menunjukkan kesederajatan. Kanan menunjukkan kebersamaan, kesetaraan. Itu artinya kanan. Jadi bukan kanan kiri, kiri jelas kanan.
Sampai murid-murid kan juga mengerti nubuatan ini. Pikirnya mereka, wah, siapa yang duduk sebelah kiri kananmu ya? Kalau saya dekat dengan kamu, saya dapatkan hak politik, nanti kamu jadi raja, kami ya jadi orang yang sebelah kananmu kan, atau sebelah kirimu. Nah, di situ sampai mamanya, Maria, itu pun terpengaruh dengan konsep Mesias yang rusak, yang salah. Sehingga dia mendesak Tuhan Yesus karena anaknya, ya saudaramu dong yang paling dekat kamu taruh sebelah kananmu, sebelah kirimu. Masa kamu taruh Petrus? Yohanes lah, Yakobus lah. Nah, itu semua pemikiran-pemikiran yang lemah, yang salah. Tentang konsep apa? Yaitu Mesias yang secara kekayaan, kedikdayaan, kerajaan, kekuasaan. Padahal bukan itu. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu ingin jadi pemimpin, kamu harus melayani. Dan kemudian dia mencuci kaki murid. Nah, itulah raja, itulah yang dinamakan hidup yang sungguh-sungguh diminta oleh Tuhan. Ya, jadi pintu kerajaan sudah itu semua dibukakan dan kemudian Mesias menduduki tahta tertinggi bersama Bapa di surga. Ya. Oke, yang kelima. Yang kelima. Dan Kristus akan menaklukkan dalam seluruh perjalanan dan nanti akhir zaman, dia akan membawa kakinya, seluruhnya berada di bawah kakinya. Dan semua kepala-kepala penguasa-penguasa dan semua kerajaan kegelapan semua diletakkan dan dihancurkan di bawah kakinya dan dihukum dengan kematian kekal. Nah, sebagai imam, ia menghancurkan musuhnya dengan tumitnya. Dan dia memakai mahkota duri. Kenapa dia memakai mahkota duri? Karena itulah mahkota yang paling mulia. Mahkota kehinaan. Jadi mulai dari kaki sampai kepala, dari tubuh sampai yang terlihat, sampai semuanya itu ujung-ujung tubuhnya semua mengalami kesakitan dan semua tangan kakimu semua terluka. Jadi mulai dari kepala sampai kaki Tuhan Yesus sampai tumitnya itu semua luka semua. Ya, saya tidak pernah melihat ada satu orang yang terluka seperti itu. Anak mimisan saja, anak mimisan keluar darah hidungnya, mamanya udah bingung, seperti itu. Apalagi Maria lihat Tuhan Yesus di kayu salib. Dia merenungkan, anakku, tapi Allahku. Kamu itu Allahku atau anakku? Bingung dia. Dia lihat sampai gak kuat. Kenapa? Dia anaknya, darah dagingnya dikandung. Tapi dia juga Allah yang kuasa. Maria berdiam gak ngerti. Murid-murid juga sama. Nggak ada satu orang bisa ngerti. Tidak ada satu orang bisa tembus kematian dan bagaimana Yesus menderita. Dan Yesus menderita dia sendirian. Tidak ada menemani. Tidak ada yang bisa menguatkan dia. Semuanya meninggalkan dia semua. Termasuk bukan hanya murid-muridnya. Bapak surgawi. Sama. Dalam 3 hari itu. Menanggung dosa. Bapa tidak pernah bisa melihat dosa dalam seluruh hidupnya. Dan dia ingin menaklukkan dosa. Dan disitulah anak, kamu akan menerima murka. Dan dia murkai Tuhan Yesus. Dan dia, tanda petik, binasakan Tuhan Yesus. Bapa seperti Abraham menyembelih anaknya. Dan Abraham tidak jadi, Bapak surgawi jadi. Bapak surgawi binasakan anaknya. Dan itu jalan satu-satunya. Mengorbankan anaknya. Saudara, disinilah artinya. Sebagai raja, dia menaklukkan semua musuhnya dalam kakinya. Dan maut ditaklukkan di dalam kematian dan maut itu. Di dalam kuasa keremukan tumitnya. Jadi, semua di bawah kakinya. Dan yang keenam, seluruh penguasa. Ini Matius 28:18. Jadi seluruh penguasa, semua dikontrol, diatur, dan semua dipegang oleh Tuhan. Dan kita diutus dengan kuasa raja di atas segala raja. Dan termasuk di dalamnya ada gereja-gereja penguasa-penguasa duniawi dan gereja-gereja palsu, pendeta-pendeta palsu, Injil palsu, anti-Kristus, anti-Injil, anti-kebenaran, dan semuanya. Itu semua akan disapu bersih oleh Tuhan. Maka saya berdoa supaya kalian lulus dari MTS. Kalian punya hati sebagai hati hamba kebenaran, hamba Kristus, hamba Allah. Jadi jangan pernah berkompromi. Berita sukacita itu Injil kamu kompromikan. Jangan sekali-sekali. Apalagi kamu
membuat ya baik-baik anak-anak ya. Kalau sekolah minggu harus dengar orang tua. Kalau sekolah minggu jangan nyolongan. Itu nggak perlu kamu bisa diajar orang lain. Kamu harus mengajarkan karakter Kristus. Bukan mengajarkan moral di sekolah minggu. Ya, doa yang baik ya, tutup mata. Betul itu semua. Dan agama lain juga sama mengajarkan. Bedanya apa? Sekolah minggu kita, moral yang diajarkan dengan yang lainnya. Bapak Abraham itu orangnya baik, dia suka berderma. Ya kalian harus tiru Bapak Abraham ya. Padahal iman Abraham bukan di situ. Aduh, kacau lah kita ini. Saya melihat sekolah minggu, orang-orang sekolah minggu saya lihat, ini yang diberitakan siapa sebenarnya? Abraham atau Tuhan? Abraham atau Yesus? Abraham atau Kristus? Saya kadang-kadang lihat, ini sekolah minggu kayak kelas moralitas. Kamu harus dengar orang tuamu ya kan. Kenapa harus dengar orang tua? Kenapa harus hukum Taurat? Kenapa harus baik dengan orang tua? Nah itu dasar dirinya, itu harus digarap. Maka orang-orang setelah sekolah minggu puluhan tahun, mereka masih nggak kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tidak ada berita Tuhan Yesus di sekolah minggu. Adanya cuma waktu Paskah, Natal, Jumat Agung. Udah, setelah itu apa? Musa, Daud, Samson, Goliat. Nah itu, Yunus. Tapi Kristusnya mana? Padahal itu semua menceritakan tentang Kristus. Nah, di sini ya. Nah, yang terakhir. Filipi pasal 2 kita baca yang terakhir. Ya. Filipi pasal 2. Oke ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai bawah itu ya, terakhir perikop yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri, menghampakan diri, merendahkan diri seperti Kristus. Dan ini rahasianya. Jadi kalau kalian bisa tidak mencaci maki waktu dicaci maki, tidak membenci waktu dibenci, tidak membalas waktu kamu mengalami kejahatan dan kamu mendapatkan fitnaan dan dusta semuanya itu, dan kamu tidak mau melakukan pembalasan sedikit pun dan kamu serahkan pada Tuhan, dan kamu malah mendoakan, kamu malah memberikan pengampunan, kamu malah memberikan kasih Tuhan, kemurahan hati Tuhan, dan kamu belas kasihan dengan orang itu. Nah, itu dikatakan kamu memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa pengampunan, kuasa penerimaan, kuasa untuk mengubahkan hati orang, kuasa untuk menanam benih kasih Kristus, kuasa untuk menunjukkan engkau adalah terang dan garam, kuasa untuk menyatakan bahwa kamu tidak berkumpul dengan dosa, tapi kamu bisa menerima orang-orang berdosa. Dan itu semua kuasa dari Tuhan, bukan dari daging kita. Kalau daging kita, kepingin balas kita. Ya, jadi ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan ini warisan kita. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Angka 1 kan? Jadi tidak mencari kepentingan diri, kosong. Dirimu kosong. Jadi kalau 1 ditambah kosong, itu artinya apa? Hidup berkelimpahan. Ya, dikatakan di sini, satu hati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dan daripada dirinya sendiri. 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, meletakkan, menempatkan pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, semua ada di dalam kepenuhan Kristus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah yang tadi saya katakan. Allah kok nangis, Allah kok pipis, Allah kok ngengek, Allah kok lapar haus. Di sini, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia lepaskan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil serupa seorang hamba.
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam segala keadaan manusianya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati, sampai mati di kayu salib. Dan itulah yang membuat dia ditinggikan. Dia mempunyai kuasa lebih dari segala manusia yang pernah berkuasa. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah, nah ini yang terakhir. Kuasa apa? Segala lidah. Iblis, orang jahat, semua bajingan-bajingan, pembunuh orang Kristen, pembakar gereja. Semua lidah orang-orang itu dan kita semua sama akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita selama-lamanya. Jadi 7 kuasa. Lidah yang mengaku Yesus adalah Tuhan Allah, penghakim akhir, juru selamat, penebus. Surah dalam Korintus 15, kita baca ya, 1 Korintus 15, ingat-ingat ya ayatnya, 14 dan 17. 1 Korintus 15, ya 14, atau kalau mau 1 Korintus 15, dari 14, 15, 16, 17. Ya itu semua satu perikop bisa. Ya, cuma supaya ingat. Jadi 14 dan 17 yang saya bacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah 0,000 pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan imanmu. Lebih dari itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau itu bohong. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, ini 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi manusia baru kita ini itu dibentuk, diciptakan, perhatikan, bukan oleh kematian Kristus berhenti, bukan, tapi kebangkitannya. Jadi bedakan begini ya, Kristus mati menanggung dosa, dan kemudian dia bangkit untuk memberikan satu zaman baru, satu hidup baru, satu tubuh yang baru, satu kemuliaan yang baru, dan satu manusia yang baru. Di sini. Dan dia harus mati dulu terhadap dosa-dosanya. Nah, mati bersama dengan dosa-dosanya, itu bukan yang membuat kita lahir baru. Tapi yang membuat kita lahir baru adalah kuasa Kristus yang sudah mengalahkan maut, dan kebangkitannya inilah yang melahirbarukan kita. Dan banyak orang berpikir, waduh, kematian Kristus melahirbarukan saya. Tuhan, aku bertobat Tuhan. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan. Tetapi kamu nggak pernah hidup bangkit bersama Kristus. Imanmu sia-sia. Kenapa? Karena kamu tidak taat pada Kristus. Hidupmu sembarangan. Kamu sudah mati dengan dosamu. Kamu ngerti dosamu. Kamu nyesel. Kamu orang berdosa. Saya perlu Tuhan Yesus. Tetapi hidupmu tidak ada kuasa kebangkitannya. Kenapa? Kamu masih berdosa terus. Dan kamu tidak berubah dalam hatimu. Kamu tetap dalam dosa. Jadi kamu belum bertobat. Kamu belum lahir baru. Jadi banyak orang Kristen cuman berhenti di kuburan. Kristen cuman berhenti di dalam kematian Kristus. Selesai. Tuhan, saya berdosa. Tuhan, betul. Tuhan, aduh Tuhan, saya yang berdosa. Nah, kamu harus hidup baru. Kamu harus taat pada Tuhan. Kamu harus memakai semua perlengkapan dari Tuhan Yesus. Dan kamu akan disertai Roh Kudus. Aduh Tuhan, gak bisa Tuhan. Saya lemah Tuhan. Saya kalah Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa, saya masih ingin begini, ingin begitu. Tuhan, saya tahu Tuhan, Engkau mati bagi saya. Tetapi, kalau hidup seperti kamu, seperti Engkau memikul salib, aduh, saya nggak bisa Tuhan. Dan dia mulai mencari telinganya, pendeta-pendeta yang seperti dia ini. Ini bener nih, wah kalau Pak Agung ini, pendeta Pak Agung ini, beritanya tuh Kristus mati, penderitaan melulu, wah nggak ada bahagianya.
kita harus tahan derita, kita harus mengalah semuanya. Wah, nggak mau saya seperti ini. Gereja gini nggak mau saya. Saya cari gereja yang seneng, gereja yang sukses, gereja yang lancar. Wah, membuat saya diberkati Tuhan. Kalau di sini, wah, saya malah memberi. Di sini saya menerima, banyak rezekinya, banyak bahasa-bahasa semua. Kalau di sini saya harus benar-benar meninggalkan semuanya, meletakkan harta saya pada Tuhan. Nggak mau. Di sini Tuhan meletakkan hartanya pada saya. Di sini saya letakkan semua untuk Tuhan. Di sini Tuhan bagi saya semua. Dan ini semua terbalik semua. Ini dosa gereja yang besar itu adalah di situ. Kita bukan melayani Tuhan, kita bukan menyalurkan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan dan kita muliakan untuk Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang ditulis Rasul Paulus. Ya, tidak ada di Injil, tapi di suratan. Dikata demikian. Berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Dan itu diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi orang Kristen, itu orang yang memberi. Nah, perhatikan. Kalau orang yang memberi dengan orang yang cuman gini, nerima-nerima terus, bedanya apa? Satunya orang yang memiliki banyak hal dan hatinya mengalir, dan dalam kesulitan dia terus mengalir memberi dan mementingkan orang lain dan melihat orang lain, kesusahan orang lain, tidak melihat dirinya untuk supaya dilihat. Enggak, tapi di sini ini orangnya ingin meminta-minta. Walaupun dia kaya diberkati, mentalnya pengemis, minta lagi. Minta lagi. Minta Tuhan, minta Tuhan. Di sini enggak. Tuhan, kami sudah melihat harta surgawi. Harta yang mulia adalah Engkau. Dan saya harus melayani Engkau. Dengan kemampuanku, talentaku, dengan kecerdasanku, dengan otakku, dengan uangku, dengan bisnisku. Tuhan, ini semua milikmu. Aku akan memberkati gereja ini. Nah, itu bedanya. Bedanya apa? Yang di sini, minta Tuhan dan mengalir terus. Tuhannya jadi sumber berkat. Yang di sini, kita dipakai oleh Tuhan menjadi sumber berkat. Bagi orang lain, bagi jemaat, bagi penginjilan, dan semuanya. Kita lihat di sini. Ya. Nah, kita akan cepat ya sebagai penutup. Lihat. Jadi pasal yang ketujuh dari semua 7 kuasa tadi itu ada yang disebut sebagai di sini. Ya. Disebut apa? Efek dari kuasa Kristus itu apa? Yang pertama, satu-satunya manusia yang tidak ditaklukkan oleh penderitaan, keputusasaan, kekhawatiran, maut, dan hukuman kekal adalah Kristus. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ya. Yang kedua. Nah, kedua, dia memberikan benih surgawi kepada orang percaya. Ya. Jadi kalau orang percaya itu menerima apa? Emas perak itu bisa hancur, bisa lenyap, dan bisa mati. Tetapi warisan surgawi, iman, kasih, pengharapan itu yang ada dalam diri kita itu tidak bisa dicabut siapapun. Dan tidak ada penguasa yang bisa melepaskan kasih Kristus dari diri kita. Jadi seed benih kasih Kristus, dasar hidup Kristus itu, dan darah Kristus, tubuh Kristus itu menjadi warisan kita yang akan membangkitkan kita semuanya. Yang ketiga, efeknya adalah kekuasaannya itu apa? Transformasi. Hidup kita akan dimuliakan. Dan kita semuanya akan mendapatkan satu kemuliaan Tuhan yang sama. Dan kita harus saling memuliakan dalam hidup kita. Jadi tidak menghina orang yang berdosa, tapi memberikan kesempatan, memberikan pertobatan, itu adalah transformasi. Terus selanjutnya kita lihat ya. Nah, selanjutnya. Kembali kita melihat bahwa kita akan diberikan kuasa seperti Kristus yang mengajarkan Injil yang akan mampu mengubahkan manusia. Bukan karena saya, tapi karena Kristus, hati yang mati itu, waktu mendengarkan berita Injil, yang degil, yang keras kepala itu akhirnya dilembutkan oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya, dengan kuasa Injil itu, kemudian hukum Taurat itu ditulis ulang di dalam darah Kristus menjadi hukum kasih di atas loh hati kita. Dan itulah menjadi perjanjian baru. Jadi saya sekarang dikontrol oleh bukan hukum yang membuat saya terpaksa. Saya kemudian harus melakukan ini, melakukan itu. Aduh, saya dituntut aturan, ketentuan, dan semua undang-undang dan semua norma-norma. Aduh, banyak sekali. Aduh, capek saya hidup seperti ini. Nah, orang Kristen waktu menerima transformasi itu dan menerima Injil dan dituliskan dalam hatinya, dia mengerjakan itu dengan sukacita.
bukan karena terpaksaan, dan dia tidak mengeluh, dan dia setia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menuntaskan, menolong kita. Ya. Dan dialah sebagai membawa kita semua mengerti kemuliaan Kristus adalah kepala, penguasa, pelindung, pengontrol seluruh hidup kita dan mengubahkan kita semuanya. Ya, memampukan kita untuk melintasi semua penderitaan kita. Dan juga dengan Roh Kudus, dia membawa semua orang-orang itu mendapatkan satu kesatuan bersama sebagai tubuh Tuhan. Dan mengangkat kita nanti dan mendudukkan kita, semua orang gereja Tuhan, menjadi kerajaan yang besar. Dan kita semua adalah imam. Kita semua adalah raja. Dan kita semua akan menjadi orang-orang yang taat menyuarakan kebenaran. Nabi-nabi Tuhan. Di situ. Jadi ini adalah kuasa selanjutnya. Dan yang terakhir apa? Barulah kita ngomong, Hosana, kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Ini sesuatu yang indah sekali. Ya. Jadi saya pikir cukup. Hari ini kita akan melihat kepada kalimat firman Tuhan ya. Yang terakhir kita lihat ini. Ya. Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-12. Perhatikan ya, ini kalimat Tuhan Yesus yang luar biasa ini ya. Ayat 23 demikian, pasal 23 ya, pasal 23 ayat 1, coba bacakan. Maka berkata Yesus pada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang menduduki kursi Musa. Jadi mereka menggantikan Musa. Mereka menduduki kursi Musa yang tidak bisa diduduki oleh orang lain kecuali Musa. Jadi mereka tuh sok menjadi Musaisme ya. Jadi Musaisme, jadi kayaknya kayak menjadi Musa. Wow, kayak seperti itu. Sok gitu ya. 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi ajarannya mereka itu benar. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nyentuh aja nggak mau. Dan ini kurang ajar sekali. 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Nah ini hati-hati pelayanan. Kerohanian yang hanya karena dilihat orang. Aduh nggak enak nggak ke gereja. Gimana nanti pendetanya lihat saya? Bolosan ke gereja. Nggak enak seperti ini. Nah itu bukan orang Kristen. Itu orang Kristen palsu KTP. Ke gereja karena sungkan, karena malu, karena harga diri, karena dilihat orang. Ya, itu hati-hati. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Orang-orang Farisi ya. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Wah, dia tuh maunya terdepan terus, terdepan. Rohani, dunia, dia mau dihormati, dihargai. Wah, ini gila hormat ini. 6. Ya, dikatakan di situ 7. Sekarang kita melihat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jelas ya? Siapa Mesias? Barang siapa terbesar di antara kamu. Nah, saya merasa, saya paling pinter. Wah, saya paling kaya. Saya paling bisa ngatur ini. Saya punya jasa yang besar. Saya bisa melakukan ini. Semua ini ada karya saya. Nah, orang yang seperti ini, perhatikan. Barang siapa terbesar di antara kamu. Diminta apa? Kamu harus menjadi pelayan atau budak. Atau hamba. Ya, 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, baru kalimat celakalah, celakalah, celakalah. Kenapa? Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus, itu terbalik semua dengan orang Farisi ahli Taurat. Mereka munafik, mereka betul-betul menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan mereka disebut sebagai ulat beludak. Kamu itu beracun. Kamu itu licik. Wah, itu ular itu licik, beracun, dan berbelit-belit, dan berbelok-belok. Hatimu tidak bisa lurus. Nah, sama ular kan? Kalau jalan nggak bisa lurus. Pakai perut. Serut. Dan dikatakan di sini,
Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Ya. Jadi orang yang berada di depan akhirnya menjadi yang terbelakang. Yang terdahulu akhirnya menjadi yang terkemudian. Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian. Hai engkau orang Farisi, celakalah engkau. Engkau mengajar orang-orang dan engkau berada di depan sekarang, kamu nanti berada di belakang dan kamu akan dibuang oleh Tuhan. Dan ini bukan hanya cita-cita dari orang yang mau terkenal, bukan. Tapi ini adalah kematian yang kekal. Jadi kalau hati kita ingin diperhatikan, kita nggak ada rendah hati, kita selalu ingin gengsi kita itu ditonjolkan seperti itu, dan kita maunya orang itu merhatikan kita. Dan ini terjadi, bukan hanya terjadi di dunia, bahkan terjadi di MTS pun terjadi, di sekolah kalian terjadi. Kita semua tuh saling ingin mengunggulkan diri, apalagi rebutan, nanti rebutan pacar, rebutan makanan, rebutan apapun. Coba kamu pakai hati Kristus, hal-hal yang kecil itu kamu belajar mendahulukan orang. Kalau orang lapar dan kamu nggak lapar, kamu masih bisa, kamu kasih bagianmu kepada dia. Kamu lapar, oke, separuh nasi tambah lagi ya. Punya saya cukup sekian, kasih ke orang lain. Kamu kurang lauknya, saya cukup segini, kamu makan orang lain. Kamu kurang buahnya, dan tawarkan orang lain dulu. Bukan makan habis, liatin siapa yang masih banyak. Itu masih ada nggak itu? Oh masih banyak. Wah datang lagi dia makan banyak. Masih kurang, lihat lagi. Oh masih ada, makan. Nah, orang-orang seperti ini kita akan belajar masuk di dalam perangkap jebakan Batman, jebakan setan. Kalau dari hal kecil kita tidak taat, dari hal kecil kita tidak bisa kendalikan diri, dari hal kecil kamu biarkan api itu menyala dan kamu tidak mengendalikan mulutmu, maka seluruh hutan itu akan terbakar dan kamu akan mati. Dan kamu akan bangkit susahnya luar biasa. Kenapa? Karena kamu sudah terbiasa dipuja, dihormati, gengsimu tinggi, orang semua, pagi Pak, Pak Agung pagi, aduh terima kasih Bapak ya. Memang itu baik secara manusia, tapi itu bisa dipakai oleh iblis untuk apa? Nah, loh, kamu kan orang baik, kamu kan orang bagus, apalagi kamu dipuji orang. Oh, itu ada kebanggaan sendiri dalam hati kita. Waduh Pak, khotbah Bapak luar biasa. Aduh, pengajaran Bapak sungguh-sungguh mengubah hati saya. Terima kasih Pak. Itu kan saya ini kan hamba Tuhan, nggak ada apa-apanya. Omongnya gitu, hati kita, bangga, setan bekerja. Begitu ada orang datang, boleh nggak saya ngomong dengan Pak Agung? Boleh, silakan Bu. Gitu. Pak, saya hari ini karena saya nggak konsentrasi gimana, maaf Pak ya. Saya nggak ngerti khotbah Bapak hari ini. Loh, barusan tadi tuh orang banyak ngomong, aduh Pak, khotbah Bapak bagus sekali. Aduh, sangat menyentuh hati saya. Tiba-tiba ada seorang ibu diutus oleh Tuhan mengatakan, aku nggak ngerti kamu khotbah apa. Loh, tadi orang-orang ngomong, mereka ngerti loh Bu, mereka diberkati. Ya tapi aku nggak ngerti. Waktu kita pelajari Bible, saya pelajari, oh iya anak-anak muda, oh anak-anak ini bisa semua, oh ibu ini nulis aja nggak bisa, buta huruf dia hanya mendengar. Jadi kata-kata saya banyak yang dia nggak ngerti. Dan kemudian saya pikir, wah bener juga ini. Dan saya ngatakan, saya bandingkan dengan orang, ini baru saya, ini orang ngerti. Ibu ngata nggak ngerti, keterlaluan ibu. Ada 10 orang ibu satu, keterlaluan ibu. Ibu jangan begitu. Nah, gengsi kita itu akhirnya naik. Padahal Tuhan pilih orang itu datang untuk memberitahu pada kita. Tidak semua orang bisa dengar khotbah kita. Tidak semua orang bisa terima Injil. Tidak semua orang bisa ngerti khotbah kita. Kita harus mengerti dan kita harus terima. Orang-orang seperti ini jangan membalas kritikan dengan kritikan, cacian dengan cacian. Kita harus taat pada Tuhan. Oh iya Bu, terima kasih ya. Coba nanti saya pelajari. Mungkin saya kurang bahasanya kurang, ya mungkin menyesuaikan dengan kondisi ibu. Jadi maafkan saya ya. Nah, di situ kamu melihat ada satu hati yang bisa terima. Kamu bisa menghormati orang. Kamu bisa melihat dirimu. Kamu bisa menghampakan dirimu. Nah, ini kuasa Kristus. Dan jarang orang seperti ini. Apalagi hamba Tuhan. Apalagi dia terkenal. Billy Graham pun jatuh dalam dosa kesombongan. Dan seorang yang sangat tua memberitahu pada Billy Graham. Dia tanya, kamu khotbah lahir baru? Memang kamu sudah lahir baru gitu?
Marah dia, loh saya ini, ibu nggak kenal saya? Iya saya kenal. Kamu kan baru khotbah tadi. Pendeta yang terkenal. Pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi saya tanya, bukan kamu adalah siapa? Saya tanya, hey Billy, are you born again? Apa kamu sudah lahir baru? Loh saya sudah khotbah. Ibu tahu saya juga khotbah, saya mengkhotbahkan lahir baru. Saya mengajar orang supaya orang bertobat dan semuanya. Saya tanyakan bukan pekerjaan Billy Graham itu apa. Saya tanyakan, kamu lahir baru enggak? Sampai 3 kali. Dan kemudian perempuan ini turun karena kecewa dengan Billy Graham. Loh dia turun. Begitu perempuan itu turun dari bis itu, Billy Graham baru sadar dan dia pulang setelah KKR itu. Wah dia bertobat, dia menangis dan dia katakan, Tuhan ampuni dosa saya. Dan dia bertobat. Padahal dia sudah terkenal luar biasa. Nah di sini kerendahan hati itu menjadi dasar kekuatan hidup pelayanan dan iman kita, dan bagaimana kasih itu mengalir, pengampunan mengalir, itu karena karakter Kristus menjadi pusat dan memenuhi kita, dan Roh Kudus menolong kita untuk melawan daging kita terus-menerus. Kalahkan, tinggalkan, matikan. Nah, di situ ya kita diajar oleh Tuhan. Oke, terima kasih banyak. Ya, ini rekamannya nanti bisa saya kirim ya supaya bisa diulangi. Dan saya pikir cukup sekian ya.